Warga Kampung Cibenda Dusun Simargalih 3 Desa Parumulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang alami kekeringan pada Selasa 20 Juni 2023. Kekeringan sudah mulai dirasakan dalam 1 bulan terakhir ini. Ufet warga setempat mengungkapkan kekeringan sudah mulai terjadi dalam 1 bulan terakhir. Air tanah terus mengalami penyusutan hingga sekarang sudah kering. Ia menerangkan, selama ini warga mengambil air dari aliran Kalimalang. Selain itu juga, warga menggali air yang berpotensi adanya sumber mata air. Warga lainnya juga mengaku harus menghemat gunakan air. Bahkan, dia mandi 1 hari 1 kali saja. Tempat ini di lingkungan setempat. Persoalan yang ada di perumahan Bintang Alam ini dan dengan warga itu adalah persoalan air masuk ke perumahan Bintang Alam, yaitu mengakibatkan perumahan yang kami tempati ini adalah berakibat banjir, Pak. Dan bagi warga menuntut agar gimana supaya lingkungan kami tidak banjir. Itu salah satunya kami bernegosiasi ke pengembang, yaitu di sini ada 2 pengembang KSM, yaitu Bintang Alam, dan pengembang PT Samudra. Seperti itu, Pak. Itu gimana, Pak? Kita bebas banjir, ya, tuntutannya. Kedua, kita menuntut agar dari pihak dari pengembang, yaitu PT Samudra, yang telah menjanjikan ke kita ini akan membuat sodetan di outlet 3. Ternyata kita sudah berkali-kali mengadakan pertemuan, pihak PT Samudra sendiri tidak atau berkeberatan membuat outlet 3 yang telah disepakati sejak dari tahun 2018 gitu, 2018. Ternyata yang sudah disepakati itu sepanjang 1086 meter. Ternyata mereka tidak menyanggupi dengan alasan-alasan yang kemungkinan budgeter ataupun lainnya gitu. Dan mereka mengalihkan outlet 3 itu ke lokasi lain yang ternyata setelah dikaji, outlet yang dialihkan itu air tetap masuk ke wilayah perumahan Bintang Alam, yaitu alasan dia karena outlet 3 yang dialihkan itu 90% bisa air mengalir ke yang direncanakan bangun, tapi 10%-nya masih ke arah perumahan. Kita tidak mau seperti itu. Jadi masih ada potensi terdampak banjir berarti? Masih, itu baru asumsi, Pak, ya. Itu ya masih berdampak banjir kalau masih ada air mengalir ke perumahan. Kita dari warga Bintang Alam itu agar tidak tahun 2010 yang dengan ketinggian kurang lebih 1,5 sampai 2 meteran. Terutama ketika udah ada pembangunan itu berarti? Pembangunan, Pak. Antisipasi itu dari hal-hal yang kita tidak inginkan, itu banjir. Langkah-langkah kita itu bernegosiasi pada 2 developer. Apabila tidak ada kesepakatan dari PT Samudra ataupun ini, kita melayangkan surat pengaduan ke DPRD, Pak, dengan tembusan-tembusan yang terkait terhadap bangunan perumahan, Pak. Seperti itu, Pak, langkah. Apabila juga tidak deadlock, kita akan mengadakan aksi. Itu rencana baru, aksi bahwa akan menutup akses air yang mengarah ke Bintang Alam, ke perumahan Bintang Alam. Opsi terakhir berarti, Pak, ya? Opsi terakhir. Kesempatan ini kita terus dengan rekan-rekan di BPBD untuk mengupdate pemberitaan ataupun rilis dari BMKG. Terakhir ketika Zoom dilaksanakan dengan BMKG menyatakan bahwa El Nino ini diperkirakan akan membawa dampak kekeringan di wilayah Indonesia itu sekitar bulan Juli sampai Oktober. Kaitan dengan secara rinci kewilayahannya termasuk Kabupaten Karawang, memang sampai hari ini kami belum mendapatkan rilis yang rinci. Tapi paling tidak kesiapsiagaan kami dan mengajak kepada seluruh warga
pemberitaan yang disampaikan ataupun rilis yang disampaikan BMKG, tentunya ini menjadi suatu pemicu kita untuk tetap kewaspadaan, gitu ya. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemarau yang mungkin agak panjang gitu ya di tahun-tahun ini. Kalau untuk di Karawang sendiri ada pemetaan daerah-daerah yang rawan kekeringan, Pak? Kita mencoba membuka arsip data yang sering terjadi ya di wilayah Kabupaten Karawang. Paling tidak ada 5 kecamatan yang memang kita waspadai gitu kan terhadap dampak adanya kemarau yang panjang. Di antaranya kalau dari selatan ya, kecamatan Tegalwaru, biasanya di desanya 2 desa di sana, Kutalanggang dan Cintalanggang. Kemudian daerah Pangkalan itu ya, di kecamatan Pangkalan di desa Jatilaksana. Kemudian di Teluk Jambe Barat ini biasanya sekitar Wanajaya, Wanakarta dan sekitarnya gitu ya, ke dalam Wanajaya, Wanakarta, ini 2 desa itu. Kemudian ada juga di Ciampel. Di Ciampel ini di Kampung Cibenda. Nah, ini yang menjadi langganan. Ini untuk wilayah, katakanlah wilayah selatan dan tengah ya. Yang di utara itu biasanya terjadi di Kecamatan Pakis Jaya. Nah, ini yang kita waspadai ini kaitannya dengan tadi kekeringan. Ada yang memang sumur sudah kering ya, asap gitu ya, sumurnya, air bawah tanahnya. Kemudian ada juga kalau di wilayah utara ini kekeringan, kalau di selatan mungkin kaitan dengan pemukiman. Kalau di utara ini di Pakis ini kaitannya dengan kekeringan persawahan. Ini juga yang memang sedang terus kita pantau di lapangan. Sumber mata air ya Pak untuk daerah-daerah yang kekeringan tersebut ada 3 sih Pak. Kami dari BPBD kemudian bekerjasama dengan Bapeda, juga teman-teman dari dinas PUPR, kemudian PRKP juga ya, terus mencoba untuk kaitannya dengan sumber mata air. Yang terjadi di Tegalwaru memang kaitannya dengan sumber mata air. Tinggal kalau terjadi kekeringan yang begitu panjang, ini ada hanya beberapa yang bertahan ya, diantaranya memang ada sungai yang namanya, alhamdulillah masih ada ya, Sungai Ciburawes. Itu yang dijadikan bahan baku untuk Pamsimas ya, desa warga Setra, kemudian mengairi juga di desa Cigunung Sari. Kemudian ada Cikatulampa itu masuk ke desa Cipumasari. Kemudian di sekitar Kutamane kemarin saya lihat juga masih ada, itu di wilayah Cipanunda ya, yang dipakai oleh warga di sana. Kemudian di daerah Cintawargi yang memang hampir setiap hari 24 jam itu ada juga sumber mata air di sana. Kemudian yang lain-lainnya yang saya mungkin agak was-was itu kaitannya dengan 2 desa yang tadi, yaitu desa Kutalanggam dan Cintalanggam. Itu yang di sana. Kemudian yang di Pangkalannya kaitannya dengan desa Jatilaksana ke arah biasanya ke arah Cibarengkok. Itu yang memerlukan sumber pasokan air bersih. Kemudian kalau yang di Ciampel, kami 2 hari kemarin sudah mendistribusikan untuk air bersih di Kampung Cibenda. Upaya-upayanya apa aja Pak, selain mencari titik sumber mata air baru yang ada di wilayah setempat, terus distribusi air ya, terus apalagi Pak upaya-upaya? Tetap gitu kan, upaya-upaya kita tadi betul mencari sumber mata air, kemudian mendistribusikan ini sebenarnya kan upaya yang relatif bukan solusi
bukan solusi permanen gitu ya. Ya kami berharap lah ke depannya mungkin bisa dipikirkan secara lebih luas lagi, karena kebutuhan air bersih ini kan menjadi kebutuhan primer yang memang harus kita siapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kaitan dengan mungkin lebih jauh lagi nanti dinas teknis yang harus lebih memikirkan lagi. Artinya ada terobosan-terobosan lah dari kami. Kami mendorong memang ingin agar ketersediaan air bersih ini bisa, diantaranya yang tadi di 5 kecamatan ini bisa dipenuhi seperti itu. Distribusi air bersih di setiap kecamatan berapa liter? Kalau kaitannya dengan